warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Isnu Nugraha dari kelompok 4 manajemen 2C yang beranggotakan 5 orang. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pasar oligopoli. Langsung saja ke pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Abdul. Langsung saja ke pembahasan yang pertama ya. Pembahasan yang pertama itu tentang pasar oligopoli. Apa sih pasar oligopoli itu? Mungkin rekan-rekan sudah pada tahu ya, pasar oligopoli itu seperti apa dan bagaimana, apa ciri-cirinya. Nah, di sini saya cuman sedikit mengulas saja gitu kan. Sebelumnya, pasar itu apa sih? Nah, pasar itu bisa diartikan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi ekonomi. Nah, alat pembayaran yang digunakan untuk transaksi ekonomi bisa berupa uang, pertukaran barang, pertukaran jasa, surat berharga, ataupun tenaga kerja, dan lain sebagainya. Nah, terus oligopoli itu apa? Sebelumnya, oligo ya, kita kenal nama oligo beberapa gitu kan, artinya beberapa atau kecil ya, sedikit, berarti terbatas kan. Terus poli sebagai produsen. Jadi oligopoli beberapa produsen ya, hanya beberapa saja, kecil produsennya gitu kan, nggak sebanyak, nggak seluas gitu. Terus dapat kita artikan bahwasannya pasar oligopoli adalah pasar yang di dalamnya hanya beberapa produsen saja atau penjual yang menguasai pasar, tapi banyaknya konsumen dan pembeli. Nah, adanya pasar oligopoli ini membuat si perusahaan baru yang ingin bergabung ke pasar dihambat oleh si produsen yang sudah ada di dalamnya gitu loh. Nah, makanya bisa diartikan bahwasannya pasar oligopoli ini adalah pasar yang tidak sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Abdillah Salam. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, hanya terdiri dari sekelompok kecil produsen atau perusahaan. Nah, jadi di sini hanya beberapa kelompok kecil saja perusahaan yang berada di pasar oligopoli. Yang kedua, terdapat banyak pembeli di pasar. Meskipun hanya terdiri dari beberapa kelompok kecil perusahaan, tapi terdapat banyak pembeli atau peminat yang berada di pasar. Yang ketiga, barang yang diproduksi adalah barang yang standar atau barang yang bersifat homogen maupun bersifat standar tertentu. Jadi di pasar oligopoli ini terdapat beberapa barang yang diproduksi, diantaranya ada barang standar yang berbeda corak atau yang bersifat homogen, atau bisa juga yang berbeda namun memenuhi standar tertentu. Yang keempat, hanya ada beberapa perusahaan yang menguasai pasar. Nah, meskipun banyak perusahaan yang terdapat di pasar oligopoli, tapi hanya ada beberapa perusahaan saja yang dapat menguasai pasar. Yang kelima, adanya hambatan bagi pesaing baru. Meskipun hanya terdiri dari sekelompok kecil perusahaan, namun bagi perusahaan baru akan susah untuk bersaing di dalam pasar oligopoli ini. Yang keenam, adanya saling ketergantungan antar perusahaan. Tentu pasti antar perusahaan akan saling ketergantungan. Yang namanya berjualan di pasar pasti tentu akan saling membutuhkan satu sama lain. Yang ketujuh, ada advertensi atau periklanan yang sangat penting dan intensif. Yang kedelapan, ada harga jual yang tidak mudah berubah. Tentu di sini harga suatu barang tidak akan mudah turun maupun tidak akan mudah naik, karena ya kembali lagi di pasar oligopoli ini harga barang atau harga jual tidak mudah berubah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Isnu Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem harga oligopoli. Pada sistem harga oligopoli ini dipengaruhi oleh dua
efek, yaitu efek penurunan harga dan efek peningkatan harga. Nah, efek penurunan harga terjadi ketika seandainya perusahaan dalam pasar oligopoli tersebut menurunkan harga menjadi P1, maka permintaan akan barang produksinya akan bertambah jika perusahaan lain tidak melakukan penurunan harga. Jika perusahaan lain mengikuti perubahan harga, maka jumlah permintaan akan terbentuk pada titik C1, dan perusahaan lain jumlah permintaan akan terbentuk pada titik C. Pertambahan jumlah permintaannya sedikit diasumsikan karena langganan perusahaan lain menghasilkan barang yang sejenis tidak menurunkan harga. Begitu juga dengan cara menurunkan harga menjadi P2, maka jumlah permintaan akan terbentuk pada titik B1, dan perusahaan lain jumlah permintaannya akan terbentuk pada titik B. Nah, yang kedua yaitu efek peningkatan harga. Jika suatu perusahaan di pasar oligopoli meningkatkan harganya menjadi P3, maka perusahaan akan mengalami kehilangan pelanggan apabila perusahaan lain tidak melakukan kenaikan harga dan tetap melakukan penjualan pada harga P0. Dan apabila perusahaan lain menaikkan harga, permintaan akan barang pada titik A tanpa kehilangan pelanggan, dan perusahaan yang sudah terlebih dahulu menaikkan harga jumlah permintaan akan terbentuk pada titik A1. Berikut kurva dalam oligopoli. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Denny. Satu, hanya sedikit perusahaan dalam industri. Hal ini dilakukan agar oligopoli ini dapat dihindari, sehingga pertumbuhan ekonomi di suatu pasar dapat berjalan dengan baik dan produsen lama atau produsen baru dapat bersaing dengan sehat. 2. Produksi homogen atau terdiferensiasi, yaitu suatu barang yang memiliki sifat seragam antara satu unit dengan yang lain. Barang diferensiasi adalah pembedaan produk dari produk pesaing yang membuat orang lebih memilih barangnya. Keputusan yang saling mempengaruhi. Satu, keputusan strategis adalah keputusan yang dibuat oleh manajemen puncak dalam sebuah perusahaan. 2. Keputusan taktis adalah keputusan yang dibuat oleh manajemen menengah. 3. Keputusan operasional, yaitu keputusan yang dibuat oleh tingkat manajemen yang paling bawah, misalnya operator mesin di lantai produksi. 4. Kompetensi non-harga adalah strategi pemasaran di mana satu perusahaan mencoba membedakan produk atau layanannya dari produk pesaing berdasarkan atribut seperti desain dan pengerjaan. Adapun bentuk-bentuk kompetensi non-harga sebagai berikut. A. Pelayanan purna jual serta iklan untuk memberikan informasi. B. Membentuk citra yang baik terhadap perusahaan dan merek. C. Mempengaruhi perilaku konsumen. Silakan, saya Iqbal Rizyansyah. Di sini saya akan menjelaskan faktor penyebab timbulnya pasar oligopoli. Berikut faktor penyebab timbulnya pasar oligopoli. Yang pertama, skala ekonomis. Nah, pada umumnya perusahaan dalam pasar oligopoli didukung oleh padat modal dalam proses produksinya. Hal ini dapat dikatakan dapat membangun suatu industri di dalam sistem pasar oligopoli membutuhkan dana yang cukup besar dengan sumber daya yang besar pula. Contohnya seperti industri otomotif. Nah, yang kedua, kompleksitas manajemen. Pada struktur industri oligopoli ditandai dengan adanya kompetisi harga dan non-harga. Perusahaan harus cermat dalam memperhitungkan setiap keputusan agar tidak menimbulkan kerugian dari perusahaan pesaing. Nah, mungkin cukup sekian video dari kami. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian juga yang menyukai video ini, jangan lupa like, komen.